Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini di pagi dan di tempat yang mulia di Masjid Jami Darul Ilmi, saya akan baca tentang masalah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi, tepatnya kalau di kalender itu hari Rebo, kita masuk di tanggal 1 bulan Muharram, tahun baru hijrah, tepatnya tahun 1445. Mudah-mudahan akan memasuki bulan tahun baru dan bulan Muharram. Insya Allah kegiatan kita, aktivitas kita, amal ibadah kita, termasuk semua amal soleh kita mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ada istilah hijrah, ada istilahnya as-safar. Ini lafaz yang hampir mirip tapi arti aslinya itu berbeda jauh. Begini, kalau as-safar itu bepergian jauh, dalam pandangan mazhab Syafi'i itu minimal 83 km, itu garis lurus. Jadi kalau ada orang bepergian jauh minimal 83 km itu disebut namanya musafir. Nah, dalam istilah fikih itulah ketika dalam keadaan musafir begitu, dia boleh menjama atau mengqosor sholat. Dalam waktu bersamaan kita ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita orang laki ini, kalau kebetulan dalam keadaan musafir itu hari Jumat, yang merepotkan, memberatkan, mungkin bisa jadi melemahkan untuk kita untuk sholat Jumat, itu ada keringanan, ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Nah, salah satu ciri khas musafir itu atau as-safar itu orang bepergian jauh tadi yang minimal 83 km, tapi ketika pergi itu ada rencana pulang, bahkan ada ketentuan tanggal dan harinya. Ini kalau as-safar. Saya contohin aja lah, kita sekarang lagi di Jakarta ini, kita pergi ke Cirebon atau kita pergi ke Bandung, itu sudah dikatakan musafir. Ketika kita pergi itu ada rencana pulang, artinya balik ke Jakarta. Bahkan saking pentingnya pulangnya, saking pentingnya kapan kita pulang, itu kita tentukan harinya, bahkan kita tentukan tanggalnya, sampai-sampai kita tentukan jamnya. Yaitu biasa kalau naik pesawat atau naik kereta atau mungkin naik bis kan itu ada jadwalnya. Berarti kalau musafir itu, as-safar itu orang bepergian jauh tapi ada ketentuan atau ada rencana yang sudah pasti untuk balik atau pulang. Itu as-safar namanya, orangnya musafir. Tapi kalau al-hijrah, nah ini dia nih pembahasan kita. Kalau hijrah itu orang bepergian jauh, tidak ada rencana dan tidak ada ketentuan kapan bisa pulang. Itu yang membedakannya. Makanya ketika Nabi dari Mekah ke Madinah itu istilahnya hijrah, bukan musafir. Sebab Nabi beserta para sahabat itu dari Mekah ke Madinah itu pergi jauh saja, tapi tidak ada ketentuan, bahkan ini bahasanya dulu itu tidak ada kemungkinan balik lagi ke Mekah. Kalau mungkin bahasa sekarang nyebutnya orang pergi habis gitu ya. Jadi pergi terus-terusan, pergi yang tidak ada kesempatan untuk pulang lagi, itu namanya hijrah. Nah, itu yang membedakan dalam segi bahasa antara as-safar dengan al-hijrah. Sekali lagi, kalau as-safar bepergian jauh tapi ada kemungkinan dan peluang untuk pulang atau balik itu sangat tinggi. Tapi kalau hijrah itu nggak ada. Orang pergi jauh, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk pulang lagi. Itu namanya hijrah. Baik, kalau istilah hijrah seperti itu berarti orang yang pergi jauh yang tidak ada kesempatan dan tidak terjadwal kapan pulangnya.
Nah, yang model hijrah seperti ini itu terjadi hanya pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrahnya Nabi karena situasional di Mekah sudah tidak aman, tidak kondusif. Bukan hanya terancam fisik Nabi dan sahabat-sahabat, ternyata juga terancam masalah ibadah. Bahasa mudahnya, andai kata Nabi beserta sahabat masih tinggal di Mekah, itu fisik beliau dan sahabat-sahabat akan terancam untuk dibunuh. Dalam waktu bersamaan beliau dan sahabat-sahabat tidak leluasa, tidak bebas melakukan ibadah apapun tidak bebas. Karena situasi seperti inilah sehingga Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan menarik sekali, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan yang pertama. Artinya beliau itu bukan yang pertama hijrah, akan tapi beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya hijrah terlebih dahulu. Inilah salah satu tipe pemimpin yang mementingkan rakyatnya, yang mementingkan yang dipimpin, sehingga beliau memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabatnya terlebih dahulu untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Itu historisnya begitu. Nah, selanjutnya Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kalau sudah urutannya tadi itu, jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau bukan yang pertama, akan tapi beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya terlebih dahulu. Kalau ketika sahabat-sahabat itu hijrah karena perintah Nabi, tapi Nabi kita Muhammad SAW hijrah melalui perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu episode ketika Nabi hijrah, ini menarik nih, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Ketika Nabi dapat perintah hijrah dari Allah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi memberitahukan kepada sahabat seniornya, sahabat karibnya, yaitu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar dikasih tahu dan diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menemani hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ternyata sahabat Abu Bakar, ini bahasa saya nih biar mudah, sahabat Abu Bakar girangnya luar biasa, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat yang lain itu diperintahkan untuk hijrah sendiri. Sahabat-sahabat yang lain dipersilakan untuk hijrah beserta sahabat yang lain. Tapi sahabat Abu Bakar diminta hijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking girangnya sahabat Abu Bakar diminta hijrah menemani Nabi, sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta. Dipilihlah onta 2 ini, onta yang paling hebat. Ya mungkin kalau untuk zaman sekarang kendaraan yang paling bagus dah, kualitasnya bagus, ya bentuknya bagus dan sebagainya. Akhirnya sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta yang ketika itu pokoknya paling bagus. Ketika sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta, datanglah sahabat Abu Bakar dengan 2 ekor onta itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sahabat bilang, sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ini mungkin bahasa kita gini, saya bersyukur saya diperintahkan hijrah tapi menemani engkau ya Rasulullah. Oleh karena itu rasa syukur saya beli 2 ekor onta ini yang bagus, dan 1 buat saya, 1 buat engkau ya Rasulullah. Tinggal engkau yang pilih yang mana yang kamu kehendaki dari 2 ekor onta ini. Jadi istilahnya gini, sahabat Abu Bakar udah beliin 2 ekor onta, kemudian yang disuruh Nabi milih, bukan langsung dikasih, akan tapi Nabi disuruh milih. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sangat menarik nih historisnya. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku Abu Bakar, kemarin-kemarin engkau memberi hadiah kepadaku, aku terima. Engkau memberikan apa saja kepadaku, aku terima. Tapi untuk saat ini dalam rangka hijrah, saya tidak akan menerima pemberianmu wahai sahabatku Abu Bakar. Oleh karena itu, onta yang kau berikan kepada saya, kata Nabi, akan saya bayar harganya. Bahasa mudahnya, Nabi enggak mau dikasih, akan tapi Nabi maunya bayar onta itu. Sahabat Abu Bakar bersikeras, jangan ya Rasulullah, yang kemarin-kemarin saya kasih, masa sekarang yang saya diajak hijrah masa dibeli. Nabi juga bersikeras, enggak, saya harus bayar. Sahabat Abu Bakar tahu
sifat Rasulullah SAW, kalau Nabi itu tetap akan membeli 1 ekor onta yang asalnya sahabat Abu Bakar akan mengasihnya atau memberinya. Akhirnya sepakatlah Rasulullah SAW membeli 1 ekor onta yang tadi sudah disiapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu baru berangkatlah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini singkatnya begini, bahwa hijrah itu hikmatnya banyak sekali. Sekali lagi, hijrah itu hikmatnya banyak sekali. Yang pertama, ketika melakukan perbuatan baik itu harus ada niatnya. Sekali lagi, perbuatan baik apa saja dalam fikihnya, mau yang wajib maupun yang sunnah, itu harus ada niatnya. Inilah yang mengaplikasikan ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka amannya dan situasinya itu tetap tenang, termasuk selamat fisik Nabi, selamat fisik sahabat, dan tenang melakukan ibadah. Berarti ini simbol daripada niat untuk berbuat baik. Makanya hadis yang sangat populer dan insya Allah kita semuanya pada hafal, kata Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Redaksional dan hadis ini diungkapkan oleh Nabi ketika hijrah. Makanya hikmat hijrah yang pertama yang tadi saya katakan itu adalah memantapkan niat. Secara fikih ibadah apa saja, saya nyebutnya ibadah apa saja, berarti yang wajib maupun yang sunnah, baik sholat, puasa dan seterusnya sampai yang aktual kemarin ini, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang menunaikan ibadah haji harus ada niatnya. Termasuk kita ini, kita berbuat kebaikan apa saja termasuk menuntut ilmu itu harus ada niatnya. Tinggal ketika niat itu ada yang ditalafuzkan, ada yang diucapkan, ada yang dalam hati. Hakikat niat itu memang di dalam hati. Makanya ketika kita berbuat kebaikan apa saja, dalam jumhur ulama pendapatnya adalah harus ada niat. Sekali lagi, niat itu boleh diucapkan, boleh dalam hati. Sehingga kalau kita mau sholat umumnya seperti sholat subuh, usolli fardhu subhi, atau ketika niat puasa Ramadan kemarin, nawaitu shauma ghadin. Ketika orang ibadah haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, atau umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Niat-niat ini itu harus, atau niat-niat ini adalah wajib. Kalau tanpa niat tidak sah ibadah itu. Tinggal tadi saya bilang ada yang mentalafuzkan, ada yang dalam hati. Tapi saya secara pribadi lebih cenderung berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, ketika perbuatan baik apapun, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib apalagi, itu harus niatnya ditalafuzkan, diucapkan. Ya pakai sholat tadi, usolli, atau puasa, nawaitu shaum dan seterusnya. Tujuan apa? Niat pakai ditalafuzkan. Tujuan apa? Niat pakai diucapkan. Biar enggak rancu. Biar nggak rancu antara yang kita niatkan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Biar nggak rancu antara niat ketika ibadah itu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Biar nggak rancu. Makanya bagusnya diucapin. Ya ini salah satu hikmat ya. Salah satu hikmat hijrah itu adalah dalam rangka memantapkan niat. Tinggal niat tadi saya katakan sekali lagi, boleh kita ucapkan dan ini lebih afdol. Atau di dalam hati saja. Makanya kalau ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, itu kalau mau sholat pakai usolli, itu yang paling hebat, yang paling menarik, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi ketika ada orang mau sholat, ada orang mau puasa dan sebagainya, tidak melafazkan niatnya, itu tetap sah. Nah ini salah satu hikmat hijrah itu adalah adanya niat. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi hikmat hijrah itu adalah memantapkan niat. Dan memantapkan niat itu tujuannya adalah ketika kita sudah niatkan untuk berbuat kebaikan, nggak gampang goyah, nggak gampang berhenti di tengah jalan. Saya contohkan satu aja ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, saya contohkan satu saja, bahwa niat itu memantapkan untuk berbuat baik. Saya tidak contohkan sholat, kita contohkan yang sudah lewat aja. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa wajib. Makanya karena puasa wajib, niatnya sebelum subuh.
Kita ini kemarin puasa Ramadan, niatnya nggak ada yang setelah subuh. Kalau puasa sunnah boleh setelah subuh, tapi kalau puasa wajib, mau nggak mau, itu harus sebelum subuh. Makanya untuk memantapkan sebelum subuh itu biasanya setelah taraweh. Nah, sekarang tadi saya bilang, niat itu dalam rangka memantapkan amal soleh itu sendiri, biar enggak berhenti di tengah jalan atau enggak rancu. Oleh karena itu ketika orang sudah niat puasa Ramadan atau puasa apapun, kemudian di siang hari dia berasa haus, dia berasa lapar. Kalau mau mengikuti logika, mau mengikuti payah fisik dan sebagainya, yang enak dia makan, dia minum, beres sudah. Tapi keinginan makan dan minum ini atau lemahnya fisik itu kalah dengan niat yang semalam sudah diucapkan. Bahasa kita begini, jam 1 siang atau jam 2 itu mungkin pas mulainya orang terasa haus, terasa lapar. Tapi karena semalam udah niat, dia tidak akan mudah untuk membatalkan puasanya. Itu disebut salah satu bahwa niat itu dalam rangka memantapkan amal soleh. Yang asalnya kita enggak kuat, insya Allah jadi kuat. Yang asalnya kita males, justru akan rajin. Sama kalau saya mau analogiin, saya mau kiasin, bahwa Bapak saudara-saudari ibu sekalian, kita ini kalau ingin mencapai suatu kesuksesan, itu kalau niatnya lempeng, kalau niatnya ikhlas, kalau niatnya tulus, bahasanya, apapun rintangannya bisa kita hadapi, apapun ujiannya bisa kita hadapi. Kenapa? Itu tadi karena dimantapkan dengan niat. Maka sekali lagi, hikmat hijrah itu adalah adanya kemantapan niat untuk melakukan perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bapak saudara-saudari ibu sekalian, salah satu hikmat peristiwa hijrah itu adalah kita akan mencapai kesuksesan itu enggak ada yang gratis. Sekali lagi, siapapun kita, atau kita lihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, atau tokoh-tokoh masyarakat kita, mereka beliau-beliau yang sukses itu enggak ada yang enggak ada ujian, enggak ada yang enggak kena cobaan. Nah, ini disimbolkan tadi yang saya bilang, kisah atau kasus atau perkara yang sebentar tadi, yang ringkas, bahwa Nabi dikasih onta oleh sahabat Abu Bakar, tapi Nabi enggak mau menerima, akan tapi Nabi mau membayar. Ini Nabi mendidik kepada kita, berarti untuk mencapai kesuksesan apapun, sekali lagi, untuk mencapai kesuksesan apapun perlu modal. Bahasa saya tadi enggak gratis, perlu modal. Dan yang namanya modal itu relatif. Bisa jadi modal itu dalam bentuk harta, bisa jadi modal itu dalam bentuk fisik, bisa jadi modal itu dalam bentuk ilmu. Makanya ini bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, kita ingin mencapai kesuksesan, ya paling tidak minimal adalah ilmu. Makanya ketika orang berbuat baik menggunakan ilmu dengan orang berbuat baik tanpa ilmu, beda kualitasnya, beda mutunya. Ini enggak perlu diperjelas nih. Sekali lagi, orang berbuat baik apapun dengan menggunakan ilmu, dengan tidak menggunakan ilmu, beda kualitasnya, beda hasilnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu memuji, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Nabi. Nabi memuji dan Nabi mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi, siapa saja yang menuntut ilmu, secara ringkas ini bahasa Nabi, mudah-mudahan Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya maksud, Nabi memuji dan Nabi mendoakan orang yang menuntut ilmu. Intinya, orang akan berbuat kebaikan apapun harus dengan ilmu. Itu salah satu, ilmu adalah modal untuk suksesnya perbuatan baik. Yang tadi saya bilang relatif, ini namanya modal. Ada minimal ilmu, ada minimal harta. Pasti ini kita ingin mencapai kesuksesan, kita pasti butuh harta. Sekali lagi, harta itu relatif. Ada yang mengeluarkan banyak, ada yang mengeluarkan sedikit, tapi intinya tetap ada modal. Yang selanjutnya, bahwa Bapak saudara-saudara,
di antara hikmat tadi hijrah, itu saya katakan tadi modal, adalah fisik. Orang akan berbuat kebaikan apapun, itu kalau fisiknya sempurna, kalau fisiknya bagus, itu akan mudah melakukan perbuatan baik itu. Tapi kalau akan melakukan perbuatan baik, fisik tidak sempurna, fisik tidak sehat dan sebagainya, itu akan, ya bahasa saya ini, akan tertunda dan sebagainya. Nah, ini salah satu gambaran yang menarik, berarti perbuatan baik apapun itu semuanya perlu modal. Yang modal itu tadi relatif, nggak bisa kita katakan modal itu hanya harta, enggak, apa saja termasuk ilmu. Dan yang terakhir, di antara modal selain daripada harta, selain daripada ilmu, selain daripada fisik, adalah doa. Dan doa itu sangat ilmiah, sehingga kata Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Jadi doa itu intisari daripada ibadah. Perbuatan baik apapun, amal soleh apapun, ibadah apapun, itu pasti ujung-ujungnya adalah doa. Itulah kata Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Oleh karena itu kita, sekali lagi saya bilang, kita untuk mencapai kesuksesan apapun itu berdasarkan hikmat hijrah adalah kita mantapkan dengan niat. Masalah niat sih bebas lah, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah, yang penting niat. Yang kedua, ada modal. Modal itu macam-macam tadi, relatif, mau harta, mau fisik, mau ilmu. Dan yang tadi saya bilang yang terakhir, modal itu adalah doa. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini kita bisa hadir ke masjid nih, kita bisa hadir untuk acara seperti ini, kita bisa menuntut ilmu, itu tidak lepas doa dari orang-orang tua kita, tidak lepas doa dari guru-guru kita. Oleh karena itu sekali lagi, doa itu sangat ilmiah. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah membimbing kita, yang sudah mengajari kita, yang sudah mendoakan kita, mudah-mudahan beliau-beliau selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengambil hikmat tentang hijrah itu sendiri, sehingga kita termasuk orang yang sukses di dunia, insya Allah akan selamat juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan peristiwa hijrah ini yang saya kemukakan tadi ada dua hikmat. Hikmat pertama adalah mantapnya niat, dan yang kedua ketika berbuat kebaikan apapun itu ada modal, sehingga kita bisa menjalankan dua hikmat ini, dan sekali lagi akan sukses dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim 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 ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'aza minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.